Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penjelasan hadis yang ditinjau dari kualitas dan kuantitasnya. Penjelasan hadis yang diutarakan oleh para ulama hadis membagi hadis berdasarkan kualitas dan kuantitasnya. Pembagian penjelasan hadis ini diperlukan dalam upaya untuk mengklasifikasikan sebuah hadis. Sisi kuantitas hadis bertujuan untuk mengetahui jumlah rawi pada tiap tingkatan sehingga muncul klasifikasi hadis mutawatir dan hadis ahad. Sedangkan dari sisi kualitas bertujuan untuk mengetahui keotentikan hadis dan bisa dilihat dari segi kesolehannya, hasan, dan dhaif. Marilah kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu penjelasan hadis yang berdasarkan dari segi kualitasnya. Berdasarkan kualitasnya, hadis terbagi menjadi 3 kategori, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, lalu diriwayatkan oleh perawi yang bersifat adil, dhabit, dan matanya tidak mengandung syadz dan ilat atau bisa disebut kecacatan. Kemudian, hadis yang kedua adalah hadis hasan. Pengertian hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih, yaitu hadis yang rangkaian sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit, dan tidak terdapat syadz atau ilat atau bisa disebut kecacatan tadi, namun memiliki perbedaan, yaitu terletak pada sisi kedhabitannya. Hadis sahih, kedhabitannya seluruh perawinya harus sempurna. Sedangkan dalam hadis hasan kurang sedikit kedhabitannya jika dibanding dengan hadis sahih. Kualitas hafalan hadis hasan, perawi hadis hasan tidak sekuat hadis sahih. Kemudian hadis hasan ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu hadis hasan li dzatihi dan hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li dzatihi adalah hadis hasan sendirinya karena para perawi telah memenuhi segala syarat dan kriteria dalam meriwayatkan sebuah hadis. Kemudian hadis li ghairihi. Hadis li ghairihi ini adalah hadis dhaif jika diriwayatkan melalui sanad lain yang lebih kuat gitu dari hadis dia. Disebut hadis dhaif jika berbilangan jalan sanadnya, dan sebab kedhaifan bukan karena fasik atau dustanya para perawi, melainkan isinya. Dapat dipahami di sini bahwa hadis dhaif bisa naik menjadi hasan li ghairihi dengan 2 syarat, yaitu harus ditemukan periwayatan sanad lain yang seimbang atau lebih kuat. Sanad dari orang lain harus lebih kuat. Kemudian, sebab kedhaifan hadis tidak berat seperti dusta dan fasik, tetapi ringan seperti hafalannya kurang, hafalan perawinya kurang, atau terputusnya sanad dan tidak diketahui dengan jelas identitas sang perawi tersebut. Kemudian pengertian yang ketiga yaitu pengertian hadis dhaif. Hadis dhaif yaitu hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hadis hasan. Dapat dilihat dari definisi tadi, dapat dipahami bahwa hadis sahih adalah hadis yang kualitasnya lebih tinggi, kemudian disusul dengan hadis hasan, dan yang terakhir adalah hadis dhaif, yaitu hadis yang paling lemah. Para ulama juga sepakat bahwa hadis sahih dan hadis hasan dapat dijadikan sebagai sumber hukum, karena hadis sahih dan hadis hasan ini masih bisa tergolong hadis yang sangat kuat. Nah, sementara hadis dhaif ini adalah hadis yang paling lemah, tentu tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum.
Namun ada juga beberapa kasus menurut para ulama hadis, hadis dhaif ini boleh diamalkan selama hadis tersebut tidak terlalu lemah dan untuk fadhail amal. Setelah kita mengetahui penjelasan hadis berdasarkan kualitasnya, kemudian pembahasan yang kedua akan menjelaskan tentang penjelasan hadis berdasarkan segi kuantitasnya. Maksud dari tinjauan hadis dari segi kuantitasnya adalah kuantitas atau jumlah perawi yang ada dalam periwayatan dari sebuah hadis. Ditinjau dari segi kuantitas ini dilihat dari sedikit atau banyaknya rawi yang menjadi sumber berita. Kemudian pembagian hadis yang ditinjau dari kuantitas para perawinya ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang pertama adalah hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak dan berdasarkan logika atau kebiasaan orang-orang pada zaman itu. Mustahil mereka akan sepakat untuk berdusta karena sesuai apa yang terjadi pada zamannya. Periwayatan seperti itu terus-menerus berlangsung semenjak tobaqot yang pertama sampai tobaqot yang terakhir, jadi tidak pernah terputus. Kemudian hadis mutawatir ini dibagi lagi menjadi tiga macam, yaitu hadis mutawatir lafzi, hadis mutawatir maknawi, dan hadis mutawatir amali. Hadis mutawatir lafzi yaitu hadis yang diriwayatkan dengan lafaz dan makna yang sama serta kandungan hukum yang sama. Jadi lafaz hadis dengan artinya itu memiliki makna yang sama, maksud yang sama. Kemudian yang kedua yaitu hadis mutawatir maknawi, yaitu hadis mutawatir yang berasal dari berbagai hadis yang diriwayatkan dengan lafaz yang berbeda, tetapi jika disimpulkan mempunyai makna yang sama, tetapi lafaznya tidak. Berarti di sini lafaz hadis itu berbeda-beda. Setiap lafaz hadis berbeda-beda, tetapi mempunyai makna yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu hadis mutawatir amali. Hadis mutawatir amali adalah hadis yang menyangkut amalan agama atau ibadah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian diikutilah oleh para sahabat, kemudian diikuti oleh lagi sama tabi'in, dan seterusnya diikuti oleh generasi sampai sekarang. Kemudian yang kedua adalah hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang perorangan atau 2 orang ataupun bisa lebih. Akan tetapi belum cukup syarat untuk dimasukkan kategori hadis mutawatir, yang artinya hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Ulama ahli hadis membagi hadis ahad lagi menjadi 2, yaitu masyhur dan ghairu masyhur. Hadis masyhur yaitu hadis yang menurut bahasa berarti sesuatu yang sudah tersebar dan populer. Jadi hadis itu sudah sampai ke pendengar-pendengar lainnya dari negara-negara lainnya, dari tempat yang sudah berbeda lagi. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat ini tetapi bilangannya tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Kemudian baru mutawatir setelah sahabat dan orang yang setelah mereka. Kemudian yang kedua adalah hadis ghairu masyhur.
yaitu hadis ini ghairu masyhur, artinya hadis yang tidak terkenal dan tidak populer seperti hadis masyhur tadi. Bisa dilihat dari arti kata masyhur dan ghairu masyhur. Kemudian hadis ghairu masyhur ini terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu hadis aziz dan hadis gharib. Hadis aziz menurut bahasa itu artinya sedikit atau jarang. Jika menurut istilah, hadis aziz adalah hadis yang perawinya tidak kurang dari 2 orang dalam tingkatan semua sanad. Kemudian yang kedua adalah hadis gharib, yaitu hadis yang menurut bahasa berarti hadis artinya al-munfarid atau menyendiri. Maksudnya apa? Maksudnya dalam tradisi ilmu hadis, perawi ini meriwayatkan sebuah hadis dalam keadaan menyendiri ketika meriwayatkan hadis, baik yang menyendiri itu imamnya ataupun selain dari imamnya itu sendiri. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan kata dari saya atau kesalahan penyampaian mungkin itu bisa dimaklumi karena saya juga baru belajar. Baiklah, cukup sekian, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.